Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan memasuki materi tentang dynamic routing BGP. Kita masuk ke Cisco CCNA part 2. Sebelumnya di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara EIGRP dan OSPF ya teman-teman dengan BGP. Nah, EIGRP dan OSPF sendiri itu masuk ke dalam EIGRP ya teman-teman, yaitu International Gateway Protocol. Maksudnya itu adalah AS. Nah, terus kalau BGP itu masuk ke dalam EIGRP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Maksudnya itu adalah inter AS ya teman-teman. Nah, AS ini kita itu bisa ibaratkan sebagai perusahaan. Nah, misalnya nih di sini itu ada perusahaan Google.com, Facebook.com, dan Twitter.com. Nah, di setiap perusahaan ini kan memiliki banyak router ya teman-teman, dan juga banyak server. Nah, misalnya untuk Google itu AS-nya 100, untuk Facebook itu 200, dan untuk Twitter itu 300. Nah, jika kita mau menghubungkan seluruh perusahaan ini, kita itu pakai yang BGP. Karena kalau kita pakai yang BGP itu hanya AS-nya, berarti satu perusahaan. Kalau BGP berarti kan antar perusahaan ya teman-teman. Jadi kalau mau menghubungkan antar perusahaan, kita bisa pakai yang BGP ya teman-teman. Nah, jadi pada materi kali ini itu kita menggunakan topologi seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah membuat topologinya. Teman-teman bisa membuat terlebih dahulu menggunakan cara pada bab sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan langsung saja konfigurasi di router satunya. Kita bisa buka router satunya. Lalu kita ke CLI. Lalu di sini kita bisa ketikkan no. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke enable terlebih dahulu. Tekan N, lalu conf T. Lalu di sini kita akan isikan yang gig 0/0 ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/0. Lalu di sini kita bisa masukkan IP-nya. Kita ketikkan IP app 10.10 titik 1 spasi 255. Nah, di sini itu kita itu menggunakan 252 karena di sini itu 30 ya teman-teman. Enter. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan no shutdown. Lalu selanjutnya sini kita bisa exit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke interface yang 0/1. Gig 0/1. Lalu selanjutnya kita bisa isikan IP-nya. IP add 192.168.255.255.0. Lalu kita bisa enter, lalu no sh. Lalu di sini kita akan isikan juga di router 2-nya ya teman-teman. Kita bisa buka router 2-nya. Ini kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke router 2. Lalu kita ke CLI. Ini kita no. Lalu kita bisa enable N. Lalu conf T. Nah, di sini kita bisa mengetikkan yang interface gig 0/0 ya teman-teman. Interface gig 0/0. Seperti ini. Lalu kita bisa isikan IP-nya. IP add 10.10.10.2 spasi 255.255.252. Karena di sini itu juga sama-sama 30 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu exit. Lalu selanjutnya di sini kita bisa masukkan yang gig 0/1-nya ya teman-teman. Face gig 0/1. Lalu kita bisa tambahkan IP-nya, IP add 192.168.2.1 255.0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa enter. Lalu kita no sh. Nah, di sini kita akan pasangkan IP pada setiap PC-nya. Close terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke PC 1. Kita ke desktop. IP configuration. Sini kita bisa isikan IP-nya. 192.168.255.2.1
Lalu untuk subnet mask itu seperti biasa ya teman-teman. Untuk default gateway-nya di sini 192.168.1.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa ke PC2-nya juga. Desktop IP configuration. Sini kita isikan 192.168.2.2. Lalu untuk subnet masknya sama. Default gateway-nya 192.168.2.1. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah bisa kita close. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk BGP-nya ya teman-teman. Kita bisa buka router satunya lagi. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan router BGP spasi tanda tanya. Nah, di sini itu ada autonomous. Nah, ini itu maksudnya itu router-router itu yang terhubung harus memiliki angka yang sama ya teman-teman dengan autonomous number-nya. Di sini saya akan pakai 1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 1, lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP tetangganya yang 10.2. Kita bisa mengetikkan NAC 10.10.1.10 maaf. Lalu titik 2 spasi tanda tanya. Nah, di sini itu kita ketikkan ini remote AS ya teman-teman, yang ini. Kita bisa copy. Di sini kita bisa paste. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu spasi tanda tanya. Nah, di sini ada tulisan AS of remote. Nah, ini tuh maksudnya itu kita misalkan router 1 dengan perusahaan 1, terus router 2 itu dengan perusahaan 2. Di sini kita bisa mengetikkan 2 seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan network 10.10.10.0. Lalu mas 255.252. Karena ininya itu 30 ya teman-teman. Kita enter. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan lagi network 192.168.1.0. Lalu 255.255.0. Maaf teman-teman, di sininya kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita masukkan juga di router 2-nya. Kita bisa buka router 2-nya. Di sini kita bisa mengetikkan exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengetikkan router BGP. Maaf, router BGP 2. Karena ini itu perusahaan 2 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan 10.10.1. Lalu yang ini teman-teman jangan lupa kita bisa tambahkan remote strip AS-nya. Seperti ini. Lalu spasi 1. Karena ini perusahaan 1 ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa masukkan networknya. 10.10.10.0 mas 255 maaf 255.252. Lalu kita ketikkan networknya lagi 192.168.2.0 mas 255.255.0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Lalu kita bisa cek dengan mengetikkan do sh IP BGP. Seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada IP networknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba kirim paket ya teman-teman.
Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini itu hasil itu akan violet. Kita bisa coba lagi. PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu hasil itu sudah successful ya, teman-teman. Sekarang kita akan tambahkan router ya, teman-teman. Kita tambahkan routernya yang 2911. Sini, dan kita akan tambahkan satu PC. Lalu selanjutnya di sini kita akan hubungkan ya, teman-teman. Dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Kita rapikan. Lalu selanjutnya kita akan buat not. Ini kita tuliskan 10.10.20.1/30. Lalu di sini 10.10.20.2/30. Lalu di sininya untuk jalur yang mengarah dari router 3 ke PC 3 192.168 3.1/24. Lalu untuk PC-nya 192.168.3.2/24. Lalu selanjutnya kita bisa rapihkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa buka routernya. Router 2. Lalu di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/2. Lalu kita bisa mengetikkan IP-nya ya, teman-teman. IP at 10.10.20.1 spasi 255.255.255.252. Karena ininya itu 30 juga ya, teman-teman. Lalu kita enter, lalu no sh. Nah, lalu kita bisa masuk ke router 3-nya. Sini kita ke CLI, lalu kita no and config. Lalu selanjutnya di sini kita bisa masukkan yang gig 0/0 terlebih dahulu ya, teman-teman. Interface gig 0/0. Lalu kita tambahkan IP-nya 2.255. Maaf, ini 252. Lalu selanjutnya bisa kita enter. Lalu no sh. Lalu kita bisa exit. Lalu sekarang kita masukkan yang 0/1 ya, teman-teman. Kita ketikkan interface gig 0/1. Lalu kita tambahkan IP-nya, IP at 192.168.3.1 spasi 255. Titik 255.0. Enter, lalu no sh. Lalu selanjutnya seperti ini ya, teman-teman. Sekarang kita akan pasang IP-nya nih. Tertutup dulu. Kita masuk ke PC 3. Kita ke desktop. IP configuration. Nah, di sini itu kita pasangkan IP-nya. 192.168.3.2. Lalu untuk subnet masknya itu 192.168.3.1. Lalu bisa kita enter. Maaf, kita close. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke router 2-nya. Di sini kita bisa mengexit terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan router BGP 2. Lalu NAC 10.10.20.2 remote strip AS. Lalu di sini bisa kita enter. Nah, teman-teman, di sini ada salah ketik. Lalu kita bisa ketikkan networknya 10.10.20.0 lalu mas 255.255.255
252. Enter. Lalu sekarang kita bisa buka router 3-nya. Di sini kita bisa mengetikkan exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan router BGP 3. Next 10.10.20.1. Lalu kita paste yang tadi, enter. Di sini ada kurang angka 2 ya teman-teman, seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan networknya. Network 10.10.20.0. Lalu netmasknya 255.255.255.252. Enter. Lalu network kita masukkan networknya lagi ya teman-teman, yang 192 8.3.0. Lalu netmasknya 255.255.0. Lalu kita cek dengan do SH/IP route. Nah, di sini sudah ada yang ini ya teman-teman, 1 sampai 3-nya. Sekarang kita akan coba kirim paket. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC, dari PC 2 ke PC 3. Sini itu hasilnya itu akan violet. Kita bisa coba lagi kirim dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket lagi dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini juga hasilnya itu sudah successful ya teman-teman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.